Shalom adik-adik. Hari ini Lause senang sekali karena Lause masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk menceritakan tentang kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, hari ini Lause percaya kita semua masih dalam keadaan sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Nah, adik-adik, sebelum menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami masih boleh hidup, kami masih boleh melakukan segala aktivitas kami, seluruh anggota tubuh kami masih boleh bekerja dengan baik, mata kami masih boleh melihat, telinga kami masih boleh mendengar, kaki kami masih boleh berjalan, dan lain sebagainya Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur juga karena kami masih boleh bertemu dengan orang-orang yang kami sayangi, kedua orang tua kami, saudara kami, keluarga kami, dan teman-teman kami. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, adik-adik, Lause akan melanjutkan cerita minggu lalu yang telah disampaikan oleh Chantal, yaitu Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Lause ambil dari Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Nah, adik-adik, seperti cerita minggu lalu, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan ia dimasukkan ke dalam penjara. Ketika di dalam penjara, ia bertemu dengan satu juru minum yang gelisah karena ia dihantui oleh mimpinya. Lalu ia cerita kepada Yusuf, ia sharing kepada Yusuf, lalu Yusuf mengartikan mimpi tersebut, mimpi dari juru minum tersebut. Nah, lalu juru minum tersebut berkata, "Jikalau aku dapat bebas dari mimpiku ini, aku juga akan membebaskan engkau." Tetapi juru minumnya ketika bebas, ia malah melupakan Yusuf. Nah, ketika di istana Mesir, pada malam hari, Raja Firaun bermimpi. Adik-adik juga pasti ketika tidur pernah bermimpi bertemu dengan orang yang disayangi, bermimpi jalan-jalan, atau lain sebagainya. Tetapi Raja Firaun bermimpi sesuatu yang sangat aneh. Ia melihat ada 7 ekor lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk. Ia juga bermimpi gandum-gandum yang kurus memakan gandum-gandum yang gemuk. Ketika ia bangun, ia gelisah, ia takut. Lalu ia mengumpulkan semua orang yang ahli dalam menafsirkan mimpinya. Lalu ia berkata, "Jika tidak ada yang bisa menafsirkan mimpiku, tidak dapat mengartikan mimpiku, aku akan menghukum mereka." Lalu gak ada yang bisa mengartikan mimpi raja tersebut karena mimpinya sangat aneh. Lalu tiba-tiba datanglah seorang juru minum. Juru minum tersebutlah yang melupakan Yusuf. Ia datang kepada raja. Ia memberitahu kepada raja bahwa ada seorang Ibrani yang pernah mengartikan mimpinya, dan juru minum tersebut juga bebas dari mimpi yang menghantui dia. Lalu raja langsung memanggil juru minum tersebut untuk membawa Yusuf kepadanya. Yusuf pun dibawa kepada raja. Ketika menghadap raja, raja bertanya, "Kaukah orang yang dapat mengartikan mimpi itu?" Yusuf berkata, "Akulah yang dapat mengartikan mimpi tersebut." Lalu Raja Firaun pun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Lalu ketika sebelum mengartikan mimpinya, Yusuf berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, Roh Kudus Tuhan agar tercurah bagi hidup Yusuf. Nah, ketika menafsirkan mimpinya yang Raja Firaun bermimpi, lalu Yusuf pun mengartikan bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir,
Lalu 7 tahun berikutnya kelaparan akan terjadi di Mesir. Yusuf pun meminta kepada raja agar raja segera mencari orang yang bijaksana yang dapat mengelola persediaan makanan, persediaan gandum di Mesir. Akhirnya Raja Firaun sangat senang karena Yusuf adalah orang yang sangat bijaksana dan dia dipenuhi oleh Roh Allah. Lalu ia menunjuk Yusuf sebagai orang kedua di Mesir. Ia percayakan semuanya ke dalam Yusuf. Yusuf diberi jabatan yang sangat tinggi dalam mengelola negerinya. Tetapi Yusuf tidak menyanyiakan kepercayaan diberikan raja kepadanya. Ia bekerja dengan sangat keras. Ia mengumpulkan semua persediaan makan dalam 7 tahun. Sehingga ketika 7 tahun kelaparan, Mesir tidak kelaparan. Malah negeri Mesir dapat membantu daerah-daerah di sekitar Mesir untuk menjual makanan kepada daerah-daerah tersebut yang dilanda oleh kelaparan. Nah, adik-adik, demikianlah kita lihat bahwa semua penduduk tidak terkena kelaparan. Raja Firaun dapat mengartikan mimpinya dan bebas dari mimpinya. Itu semua karena penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Nah, adik-adik, sama seperti kita. Ketika kita diberikan kepercayaan, kita tidak boleh sia-siakan. Ketika kita dikecewakan, kita jangan menyerah, jangan putus asa. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu menyertai kita. Ketika kita diberikan PR, kita harus kerjakan dengan semaksimal mungkin. Ketika kita mau ujian, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh agar kita dapat memperoleh nilai yang baik. Nah, ayat hafalannya saya ambil dari Roma 8 ayat 28. Yaitu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin bagi kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, kiranya kebenaran firman ini bukan cuma sekedar kami dengar, tetapi kami dapat melakukannya. Kami dapat tidak gampang menyerah dan selalu percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menyertai kami. Kami juga dapat memberikan yang terbaik jikalau kami diberi kepercayaan bagi kami, Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, termasuk di masa pandemi ini. Kami percaya Engkau adalah dokter yang baik bagi kami semua, bagi orang-orang, bagi saudara kami yang telah terkonfirmasi virus ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan dan akan menyembuhkan saudara-saudara kami, Tuhan. Dan kami juga percaya Engkau adalah Allah yang akan menjaga dan melindungi kami di tengah pandemi ini, Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh di dalam lembah kekelaman. Meskipun kami jatuh ke lembah kekelaman, Engkau akan menyertai kami. Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya virus corona akan segera berakhir. Dan hidup kami, Engkau yang akan selalu sertai. Engkau jaga, Engkau pelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.